Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Eliza Sutri Utami, di mana kali ini saya akan membahas materi psikologi, yang mana ini sebenarnya dalam mata kuliah konstruksi alat ukur ya, konstruksi alat ukur psikologi, dan ini adalah pengantarnya atau pertemuan pertama. Jadi saya akan membahas materi mengenai pengantar konstruksi alat ukur psikologi. Oke, untuk biar cepat menghemat waktu, kita langsung saja menjelaskan. Yang pertama itu adalah, oke, ini adalah poin yang akan saya bahas di pertemuan pertama ini, yaitu mengenai pengertian pengukuran, kemudian tujuan pengukuran itu apa sih sebenarnya. Karena sesuai dengan nama mata kuliahnya itu adalah konstruksi gitu ya, konstruksi alat ukur, ada bahasa ukurnya gitu. Nah, jadi di sini akan dibahas mengenai pengertian pengukuran dan tujuan pengukuran gitu. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu nih, karena materi kita tentang pengukuran, ilmu pengukuran itu apa sebenarnya gitu ya. Kok ada sih di dalam psikologi membahas tentang pengukuran gitu ya. Ternyata pengukuran itu tidak hanya dibahas di dalam mata kuliah seperti arsitek atau teknik gitu ya. Ternyata di psikologi juga ada pengukuran. Nah, seperti apa sih pengukuran di dalam ilmu psikologi itu? Nah, mari kita simak. Jadi, ilmu pengukuran di dalam bidang psikologi itu adalah merupakan cabang dari statistika terapan dengan tujuan membangun dasar-dasar pengembangan tes yang lebih baik sehingga dapat menghasilkan tes yang berfungsi secara optimal, valid, dan reliabel. Nah, jadi pengukuran dalam psikologi itu lebih berfokus kepada pengukuran aspek-aspek psikologis seperti itu ya, seperti yang biasa kita dengar itu sebagai sebutannya psikotes atau tes psikologi. Nah, kalau di dalam pengukuran yang biasa kita dengar itu seperti mengukur luas bangunan gitu ya, atau mengukur panjang sebuah jalan, atau mengukur ketika kita ke tukang jahit, kita juga melakukan pengukuran. Nah, itu adalah pengukuran yang satuan ukurnya itu seperti sentimeter atau meter gitu ya. Itu juga pengukuran, tapi dalam pengertian mengukur panjang gitu, atau mengukur luas, atau menimbang ketika belanja beli sesuatu di pasar, itu ada pengukurannya juga berupa pengukuran berat seperti itu. Nah, jadi itu merupakan pengukuran yang juga sudah terstandar. Jadi sentimeter, jarak antara ke 2 sentimeter di suatu mistar atau roll itu akan sama di seluruh dunia gitu. 1 sentimeter satuannya, kemudian kilometer, seperti yang kita pelajari di matematika itu adalah satuan yang standar internasional ya. Dan itu berlaku di seluruh dunia. Nah, kemudian bagaimana sih pengukuran dalam psikologi itu? Nah, pengukuran dalam psikologi itu yang diukur itu adalah aspek psikologis pada manusia. Nah, jadi ilmu pengukuran atau konstruksi alat ukur ini adalah kita belajar mengenai bagaimana sih mengukur konstruk atau aspek psikologis yang ada di dalam diri manusia. Seperti itu. Dengan alatnya. Nah, seperti apa alatnya? Itulah yang akan kita pelajari atau yang akan kita bikin alat ukurnya di dalam mata kuliah ini. Seperti itu. Nah, oke. Nah, untuk definisi pengukuran sendiri, ini ada menurut tokohnya yang bernama Tyler ya, mengatakan bahwa pengukuran adalah assignment, ya, ini A-nya tinggal nih, assignment of numerals according to rules. Jadi pengukuran itu adalah prosedur pemberian angka gitu ya. Seperti yang dilakukan dalam tes merupakan suatu bentuk pengukuran. Jadi tes itu adalah bagian dari pengukuran. Pengukuran itu adalah prosedur pemberian angka seperti mengukur baju, mengukur jalan, mengukur berat badan, kemudian mengukur waktu, itu adalah semuanya pengukuran. Dan tes psikologi, tes ini adalah bagian dari pengukuran. Jadi
mungkin lebih tepat kita bilangnya tes psikologi, bukan pengukuran psikologi, seperti itu ya. Jadi tes psikologi. Nama mata kuliahnya itu adalah konstruksi alat ukur, tapi yang kita pelajari itu adalah tesnya. Bagaimana sih mengetes psikologi atau psikotes. Jadi kan nggak enak ya kalau kita bahasanya pengukuran psikologis gitu, tapi lebih enaknya itu pengetesan psikologis. Jadi tes psikologi ini adalah bagian dari pengukuran. Nah, seperti itu. Jadi yang kita pelajari itu sebenarnya tesnya, bukan pengukurannya, tapi lebih spesifik dari pengukuran itu adalah tes. Seperti itu, saya rasa paham ya. Oke, kemudian, nah tadi udah dibahas mengenai pengukuran. Kemudian selanjutnya ini adalah bahasanya pengukuran psikologis. Sebenarnya bukan pengukuran psikologis ya, tapi tes psikologis gitu. Tapi ini biar sama bahasanya dari tadi kan pengukuran. Makanya di sini saya tulis juga sebagai pengukuran psikologis atau tes psikologis, yaitu suatu prosedur pemberian angka atau skor terhadap variabel atau konstruk psikologis yang ingin diungkap pada individu sepanjang suatu kontinum psikologis. Nah, yang diukur dari individu merupakan sampel-sampel perilaku dari individu. Nah, jadi maksudnya gimana nih? Jadi, kalau kita mengukur baju, itu kan jelas bajunya ini bajunya atau mengukur badan gitu untuk membuat sebuah baju, sebuah pola baju. Ada jelas gitu yang diukur. Kemudian apa namanya? Mengukur bangunan gitu ya. Kita bisa ngelihat gitu real bangunannya seperti apa yang bisa kita ukur. Nah, kalau mengukur konstruk psikologis ini gimana? Sementara kita nggak bisa lihat psikologis itu nggak kasat mata, atau variabelnya itu bersifat laten, atau nggak bisa kita lihat. Nah, gimana sih cara mengukurnya? Nah, itu diukur dengan variabel namanya, variabel psikologis atau konstruk psikologis, itu yang kita ukur. Nah, apa sih konstruk psikologis? Konstruk itu adalah um, konstruk itu adalah sampel perilaku kita atau bagian dari perilaku itu yang diungkap. Nah, jadi variabel psikologi itu adalah apa yang ingin diukur di dalam diri kita. Contohnya, mengukur motivasi. Nah, motivasi itu disebut sebagai variabel atau konstruk. Nah, variabel sama konstruk ini sama. Mengukur motivasi belajar seseorang. Nah, itu disebut sebagai variabel atau konstruk psikologis. Nah, gimana cara mengukurnya? Nah, itu nanti kita akan belajar bagaimana sih membuat item-item atau pernyataan-pernyataan sampel-sampel perilaku yang bisa diukur. Nah, jadi kita mengukurnya itu melalui item-item itu. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah menjadi subjek penelitian, misalnya ada yang penelitian seniornya atau pernah dimintai tolong oleh seseorang yang sedang meneliti buat misi skala atau angket gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari pengukuran psikologis. Jadi yang diukur itu adalah sampel-sampel perilaku. Nah, itu adalah aspek psikologisnya gitu yang akan diungkap. Apa sih yang mau diteliti atau apa sih yang mau diungkap? Apakah kebahagiaannya misalnya atau mau uh, ada tes juga gitu ya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Misalnya mau ngetes tentang konsentrasi. Nah, itu ada tesnya seperti apa gitu. Nah, itulah yang akan kita bahas di sini. Bagaimana kita mengukur aspek psikologis dengan sebuah alat yang kita konstruk atau yang akan kita bikin. Nah, kemudian gimana sih ciri-ciri pokok pengukuran? Nah, ini sebenarnya ada dua secara umum ya. Itu ada dua ciri-ciri. Yang pertama itu adanya pembandingan atribut dengan alat ukur secara deskriptif. Nah, maksudnya gimana? Jadi, kalau mau ngukur, itu ada yang diukur dan ada alat ukurnya, gitu ya. Nah, jadi yang alat ukur itu adalah yang kita bikin nih melalui mata kuliah ini. Itu adalah alat ukurnya. Nah, yang mau diukur siapa? Itu adalah si subjek penelitian atau si klien misalnya yang mau diukur. Atau misalnya di sini saya mau mengukur tingkat kepuasan kerja karyawan A misalnya. Nah, si karyawan A itu adalah
atributnya gitu ya, atribut yang akan diukur dan dengan alat ukur yang saya punya. Nah, itu adalah pengukuran. Ciri-cirinya seperti itu ya. Ada yang diukur, ada alat pengukurannya. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya itu adalah deskriptif. Artinya, pengukuran itu harus menyatakan sebuah hasil gitu, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Tapi di sini kita lebih berfokus kepada kuantitatif ya, karena di sini adalah konstruksi dari pengukuran alat ukur itu biasanya kuantitatif, yaitu dengan adanya angka-angka. Nah, jadi ada hasilnya yang bisa diinterpretasi gitu. Misalnya kita mengukur sebuah motivasi belajar pada siswa di satu kelas misalnya. Nah, nanti hasilnya itu kita bisa menyatakan si A memiliki motivasi belajar yang tinggi, misalnya si B yang rendah atau si C yang sedang. Jadi nanti kita bisa mengelompok-kelompokkan hasil dari pengukuran itu. Jadi hasil dari pengukuran itu harus bisa diinterpretasikan atau bersifat deskriptif. Oke, jadi karena tes ini merupakan bagian dari pengukuran, seperti yang saya jelaskan tadi, maka istilah dari pengetesan ini sering diganti dengan istilah pengukuran. Padahal yang lebih tepatnya itu adalah tes, gitu ya, tes psikologis, bukan pengukuran psikologis. Nah, jika dilihat dari wujud fisiknya, tes merupakan sekumpulan pertanyaan yang harus dijawab dan atau tugas yang harus dikerjakan yang akan memberikan informasi mengenai aspek psikologis tertentu berdasarkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan atau cara dan hasil subjek dalam melakukan tugas-tugas tersebut. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi, bentuk dari tes itu sendiri bisa seperti skala, kuesioner, kemudian tes itu sendiri kayak tes TPA gitu ya. Jadi semuanya itu adalah merupakan sekumpulan pertanyaan yang harus dijawab oleh si subjek yang akan diukur gitu ya. Yang akan diukur suatu konstruk atau variabel psikologisnya seperti itu. Nah, kemudian setelah kita membahas definisi dari pengukuran, kita bahas lagi ya definisi dari tes psikologis itu apa gitu ya. Kalau pengukuran itu adalah prosedur pemberian angka, kalau tes psikologi apa gitu ya. Jadi tes psikologis itu adalah pengukuran yang objektif dan standar terhadap sampel perilaku. Jadi pengukuran psikologis itu enggak yang sekedar ukur gitu ya. Kayak mungkin teman-teman di sini pernah dengar kalau tes psikologis itu ada standarnya gitu ya. Misalnya nggak boleh sambil lihat HP gitu, nggak boleh ruangannya tuh harus apa namanya terstandar, maksudnya harus nyaman gitu, nggak bising, nggak panas gitu. Nah itu adalah standar pengukurannya psikologi. Jadi dia nggak boleh sembarang ngetes, misalnya bisa ngetes sambil nonton atau sambil makan atau di warung kopi sambil ngetes itu nggak bisa gitu ya. Jadi psikotes ini atau tes psikologi ini ada pengukuran yang terstandar gitu dan objektif. Jadi tidak bias juga gitu. Kemudian yang kedua, prosedur yang sistematik guna mengukur sampel perilaku seseorang. Nah, jadi ada prosedurnya gitu ya. Misalnya ada instruksi dari si tester. Mungkin kalau yang pernah coba atau melakukan psikotes itu ada tahapan-tahapannya, ada instruksinya baru boleh dikerjakan ketika si tester mengatakan silakan dikerjakan gitu. Ketika waktunya sudah habis stop ya kita harus stop. Jadi ini ya mirip-mirip ujian lah ya, tapi di sini instruksinya ada testernya gitu. Kalau ujian itu kan nggak ada tester ya. Kalau ujian biasa, ujian sekolah misalnya, itu pertanyaannya udah ada di lembar pertanyaan, kemudian kita langsung menjawab aja. Tapi kalau dalam prosedur psikotes itu ada testernya yang berdiri di depan. Kalau klasikal ya, kalau individual itu ya berhadapan ada testernya yang nanti akan mengarahkan bagaimana melakukan psikotes itu sendiri. Nah, jadi terstandar, kemudian sistematik, dan tujuannya itu adalah mengukur sampel dari perilaku seseorang. Seperti tadi saya contohkan, mengukur entah itu
kebahagiaan, atau kebersyukuran, atau motivasi belajar, seefikasi dan lain-lain, optimisme dan lain-lain ya. Yang penting itu adalah konstruk atau variabel psikologi. Nah, termasuk kecerdasan gitu. Kemudian yang ketiga, ini saya mengambil 3 definisi ya dari ahli psikologi. Yang ketiga, si Cronbach mengatakan bahwa tes itu adalah sebuah prosedur sistematik untuk mengobservasi perilaku seseorang dan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan perilaku tersebut melalui sebuah skala numerikal atau skala angka ya, atau sistem kategori. Jadi maksudnya hasil dari tes psikologi itu nanti itu hasilnya itu berupa angka-angka. Nah, setelah dites nanti ada angka-angka dan angka-angka ini akan diinterpretasikan atau dijelaskan yang nantinya bisa dikategorikan. Oh, misalnya si A ini hasil tesnya dia memiliki kepuasan kerja yang berada pada kategori rendah gitu, dia tidak puas dalam bekerja misalnya seperti itu. Jadi ada interpretasinya berdasarkan angka-angka yang diperoleh dari hasil tes itu. Seperti itu. Nah, kemudian Pak Azwar juga menjelaskan bahwa tes sebagai yang pertama, tes adalah prosedur yang sistematik. Nah, gimana nih maksudnya prosedur yang sistematik? Yaitu ini sudah ini adalah penjelasan dari sini ya. Nah, ini Pak Azwar menjelaskan lagi ini dari referensi-referensi. Beliau menyimpulkan bahwa tes adalah prosedur yang sistematik, artinya sistematis di sini adalah item-item itu disusun menurut cara dan aturan tertentu. Jadi nggak sembarangan bikin item atau bikin pertanyaan-pertanyaan. Jadi skala-skala yang kita isi di dalam sebuah tes itu ada sebuah perjalanan untuk bisa memilih untuk bisa sampai sebuah item itu panjang sekali ceritanya atau jalannya. Nggak yang sekedar, oh ini buat mengukur motivasi belajar, terus dibikin-bikin aja pertanyaan-pertanyaannya atau item-itemnya. Itu ada prosedurnya gitu ya, untuk menyusun sebuah pertanyaan-pertanyaan atau item-item tersebut. Kemudian yang kedua, prosedur administrasi tes dan scoring hasilnya harus jelas dan spesifik. Nah, ini seperti saya jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga, setiap orang yang dites harus mendapatkan item-item yang sama dalam kondisi yang sebanding. Nah, contohnya kalau mengukur motivasi belajar, kalau si A mendapatkan 30 item, ya si B dan si C dan sampai seterusnya itu harus mendapatkan jumlah item yang sama, 30 item juga gitu. Dan jika si A dites dalam kondisi ruangan yang nyaman, maka yang subjek-subjek yang lain itu juga harus diperlakukan sama gitu, agar hasilnya itu tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain seperti itu. Kadang kalau si A misalnya dia kok bisa tinggi hasilnya karena dia nyaman dalam mengerjakan tes. Kemudian kalau si B, si C bisa rendah karena dia mungkin mengerjakan tesnya dalam ruangan yang sumuk atau yang tidak nyaman. Jadi itu mempengaruhi hasil tes. Jadi kondisinya pun harus sebanding antara seluruh subjek yang diukur gitu ya, konstruk psikologisnya. Kemudian yang kedua, tes berisi sampel perilaku. Nah, ya, item yang ada tidak akan dapat mencakup seluruh isi materi yang mungkin ditanyakan. Jadi, maksudnya di sini misalnya kita mau mengukur motivasi belajar lagi ya. Maksudnya kita contohkan dengan contoh yang simpel saja. Kita mau mengukur motivasi belajar seseorang. Nah, ini ada salah satu kelemahan dari pengukuran psikologi sebenarnya. Pasti ada kekurangannya ya, dan ini adalah salah satu kekurangannya, kita nggak bisa mengukur seluruh isi dari apa yang akan kita tanyakan itu nggak bisa diungkap 100%. Misalnya mengukur motivasi belajar itu nggak akan terungkap semuanya, karena kita hanya mengukur perilaku-perilaku saja gitu ya, atau gejala-gejala perilaku, gejala-gejala jiwa yang tampak saja melalui perilaku. Jadi mungkin ada bagian-bagian yang tidak terungkapkan. Nah, itu adalah kekurangan sebenarnya dari tes psikologi ini. Jadi nggak semuanya bisa kita ungkap. Kadang ada errornya juga gitu. Kemudian
kelayakan suatu tes tergantung dari sejauh mana item-item tes itu mewakili secara representatif kawasan atau domain perilaku yang diukur. Jadi semakin reliable dan valid suatu alat tes itu, maka semakin baiklah alat tes itu. Jadi alat tes itu dikatakan dia memiliki validitas yang bagus ketika dia benar-benar mampu mengukur apa yang hendak ia ukur gitu. Jadi semakin dia bisa mewakili apa yang ingin ia ukur, itu semakin baguslah alat tes itu, atau semakin tinggi angka validitas dan reliabilitasnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, tes mengukur perilaku. Nah, ini seperti penjelasan sebelumnya, item-item dalam tes menghendaki agar subjek menunjukkan apa yang diketahui atau apa yang telah dipelajari subjek dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dan mengerjakan tugas-tugas yang dikehendaki oleh tes. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan itu biasanya menanyakan tentang suatu perilaku atau suatu gejala jiwa ya. Misalnya motivasi nih, contohnya yang mau diukur. Nanti ada contoh itemnya, misalnya saya selalu mempersiapkan pelajaran di malam hari gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk item yang bisa untuk mengungkapkan motivasi belajar seseorang gitu. Dan itu adalah perilaku sebenarnya isi dari item-item itu sendiri. Nah, jadi sebagaimana definisi psikologi itu sendiri kan adalah gejala jiwa ya, yang kita bisa melihatnya itu dari perilaku yang ditampilkan oleh individu. Nah, jadi psikologis itu sendiri tidak kasat mata atau bersifat laten, tapi kita bisa melihat gejala-gejalanya melalui perilaku yang ditampilkan oleh individu. Nah, kemudian apa yang diukur pada psikotes atau tes psikologi? Nah, itu adalah suatu konstruk teoritik yang dikonsepkan guna mendeskripsikan dimensi psikologis yang ada di dalam individu. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi dimensi psikologisnya kita, apa sih yang mau diukur? Tergantung tujuan pengukurannya juga buat apa gitu ya. Kemudian tujuan pengukuran psikologis. Nah, jadi tujuan pengukuran psikologis itu sebenarnya kan ada banyak. Ini hanya contoh saja ya. Nah, dalam setting klinis dan pendidikan itu ada namanya untuk keperluan diagnosa. Misalnya klien datang ke kita misalnya, dia mengeluhkan dia sedih gitu, dia nggak bisa tidur misalnya, terus nggak bisa makan misalnya, bukan nggak bisa makan, maksudnya tidak selera buat makan gitu ya, atau sampai dia tidak bergairah untuk melakukan aktivitas-aktivitas dalam kesehariannya. Nah, di sini ada kecenderungan gejala depresi misalnya. Nah, kita bisa menggunakan pengukuran untuk melakukan diagnosa itu, untuk mengejudge apakah orang ini benar-benar mengalami depresi apa enggak gitu ya. Atau kalau dalam setting pendidikan, guru mengeluhkan anak ini tidak pernah membuat tugasnya, hasil belajarnya selalu rendah gitu, terus tidak memperhatikan gurunya mengajar. Nah, itu kita bisa mencoba mengujikan melalui alat ukur motivasi, misalnya apakah hasilnya menunjukkan bahwa anak ini memiliki motivasi yang rendah gitu. Nah, itu adalah fungsi dari pengukuran gitu ya, untuk melakukan diagnosis atau diagnosa. Nah, kemudian kalau di setting sekolah itu juga bisa digunakan untuk keperluan konseling. Nah, misalnya anak ini mengeluhkan apa ya contoh kasusnya? Ya misalnya masalahnya hubungan sosial yang penyesuaian diri yang kurang bagus gitu ya. Misalnya dia nggak punya teman di sekolah. Nah, itu bisa kita cross check dengan menggunakan skala juga gitu, atau pengukuran pengukuran penyesuaian diri misalnya, atau keterampilan sosial gitu ya. Apakah anak ini memiliki keterampilan sosial yang rendah gitu atau tidak gitu ya, kok bisa memiliki permasalahan itu di sekolahnya. Nah, sehingga kalau memang terbukti nanti kita bisa melakukan konseling itu sesuai dengan diagnosa, sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh si siswa tersebut. Atau di dalam setting perusahaan atau industri itu sangat diperlukan gitu ya, misalnya untuk keperluan seleksi, penempatan dan promosi.
atau perekrutan itu biasanya menggunakan pengukuran psikologis. Ada psikotes, mungkin kita familiar ya. Kalau mau kerja itu ada psikotesnya gitu. Nah, itu adalah pengukuran psikologis. Nah, sehingga tes psikologi itu bertujuan untuk mengukur aspek-aspek perilaku manusia seperti aspek pengetahuan, kemudian sikap, maupun aspek keterampilan atau psikomotorik ya. Nah, bidang kognitif diukur melalui uji tes, bidang afektif diukur melalui kuesioner, wawancara, dan pengamatan, serta bidang psikomotor itu diukur melalui perbuatan dan pengamatan. Nah, jadi kalau untuk kognitif, itu kita pernah mendengar istilahnya ada tes IQ. Nah, itu adalah pengukuran kognitif. Jadi itu melalui tes. Nah, ada tes minat bakat gitu ya. Nah, itu adalah bidang kognitif. Kemudian bagian afektif, nah ini bisa melalui pengamatan wawancara. Misalnya afektif ini adalah manajemen emosi seseorang. Nah, itu bisa melalui kuesioner. Kemudian bidang psikomotor ini biasanya untuk anak-anak, misalnya perkembangan gitu. Nah, ini bisa melalui pengamatan atau wawancara juga bisa ini yang dilakukan oleh si tester. Jadi banyak sekali ya bagian dari pengukuran psikologi itu nggak cuma tes, tapi juga ada skala, wawancara, observasi, itu adalah bagian dari kita. Makanya ada PD1, PD2 itu kan adalah wawancara dan observasi. Nah, itu adalah kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh sarjana psikologi. Oke, kemudian keterbatasan pengukuran. Jadi pasti ada keterbatasannya. Sama kayak mengukur yang udah terstandar aja pakai meteran, itu pun pasti akan ada errornya walaupun 1 cm, 2 cm. Misalnya kita mau beli baju nih online, kita ngukurnya rasanya udah sama dengan deskripsi yang tertera di online, misalnya di deskripsi yang dicantumkan di aplikasi online. Contohnya beli baju ukuran M misalnya 30 cm. Kita udah ngukur, oh kita 30 cm, ternyata pas udah datang kok beda gitu, 1 cm-nya lebih atau 2 cm-nya lebih. Jadi pasti ada errornya. Apalagi kalau kayak baju yang diproduksi oleh pabrik itu pasti diproduksi secara massal, pasti ada errornya. Nah, sama dengan pengukuran psikologis itu pasti ada errornya ya, tapi bagus apa tidaknya satu pengukuran itu tergantung seberapa kecilnya error itu atau seberapa kecil angka dari error atau kesalahan itu terjadi. Nah, adapun keterbatasannya itu yang pertama, atribut psikologi itu bersifat laten, tidak dapat diamati secara langsung. Nah, jadi kalau mau seperti yang saya jelaskan tadi, kalau mengukur benda yang bisa kasat mata, kita bisa lihat itu jelas gitu. Tapi ini kita mengukur yang tidak tampak, mengukur motivasi seseorang, mengukur kebahagiaan, itu kan sesuatu yang tidak bisa dilihat gitu. Tentu itu ada keterbatasan gitu ya. Jadi wajar saja kalau ada errornya. Kemudian yang kedua, item dalam alat ukur psikologi ditulis berdasarkan indikator perilaku yang sifatnya terbatas. Nah, jadi kita nggak bisa mengungkap semuanya. Kadang masih ada yang tidak terungkap. Misalnya mau mengukur kebahagiaan, kita punya 50 item. Pasti masih ada perilaku-perilaku lain yang kita tidak tuliskan di dalam item itu. Jadi terkadang itu tidak mengungkap segala aspek perilaku. Jadi hanya sebagiannya saja misalnya. Tapi itu bisa kok untuk mencerminkan apa yang hendak kita ukur melalui item itu. Ini tidak salah, tapi ini adalah keterbatasannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, respon yang diberikan subjek terhadap stimulus atau item dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Nah, maksudnya kalau si subjek ini menjawab tes atau menjawab skala itu ketika dia sedang tidak mood atau ketika dia sedang stres, pasti itu mempengaruhi hasilnya. Jadi yang serius sama yang nggak serius dalam menjawab tes atau mengisi skala penelitian itu pasti akan mempengaruhi hasilnya. Nah, ini yang dimaksud ada variabel lain gitu ya yang berpengaruh terhadap hasil tes. Kemudian yang keempat, atribut psikologi dalam diri manusia stabilitas tidak tinggi, mudah berubah. Nah, jadi kadang
bisa aja saat ini hasilnya bagus, besok udah nggak bagus. Jadi manusia itu dinamis seperti itu. Kemudian yang terakhir, interpretasi hasil ukur psikologi dilakukan secara normatif sehingga terdapat banyak sumber error. Nah, seperti itu. Kemudian beberapa alat ukur psikologi, nah itu ada angket, daftar isian, inventory, tes, seperti tes IQ ya, kemudian skala. Nah, jadi ini adalah beberapa alat ukur dari psikologi. Oke, jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar, atau jika mahasiswa saya yang menonton ini, boleh dituliskan di grup diskusi kita. Terima kasih. Saya ucapkan selamat menonton dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.